Haleluya. Halo, shalom semuanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, shalom. Haleluya. Kita bersyukur bahwa sore hari ini kita boleh ada di tempat ini oleh karena kasih setia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya mari kita semua yang sudah hadir di tempat ini, kita siapkan hati kita sama-sama dengan hati dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu hari lepas hari kami nikmati dalam hidup kami. Sampai hari ini kami boleh terpelihara dengan baik. Itu semua karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami datang ke rumah-Mu, kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Biarlah hadirat-Mu ya Roh Kudus memenuhi kami di sore hari ini. Kau yang memuaskan kami, menolong kami, melawat kami di sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama sore hari ini kita angkat suara, kita puji Tuhan. Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari yang kau menikmati kebaikan Tuhan, sama-sama katakan sore hari ini. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Yesus,
Kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau segalanya, tiada yang lain, hanya Yesus, sungguh hanya Yesus, Kau segalanya. Sebab setiap hari kami melihat kuasa-Mu, sebab setiap hari kami melihat kuasa-Mu, setiap hari kami melihat kebaikan-Mu, setiap hari kami melihat pertolongan-Mu, kami melihat mujizat-Mu, Yesus. Glory Yesus, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau Bapakku yang baik, kami bersyukur. Haleluya, Kau Allahku yang setia, Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak mampu kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Tak mampu kami membalas setiap kebaikan-Mu Bapa. Kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Yang mengasihi Bapa katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari puji sembah. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, kami puji. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Mari puji sama Dia. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Oh ya Bapa, Bapa, ku cinta Kau. Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa. Bapa yang menerima kami apa adanya. Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami lebih dari dunia ini mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Hari ini kami umat-Mu yang datang sore hari ini, kami mau menyanyi lebih lagi, kami mau memuji, melompat menari lebih lagi. Sebab Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin.
Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, siapapun kita, seberapapun kita yang hadir, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya tujuan kita hari ini datang ke tempat ini adalah kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sama-sama. Come on. Woo. Mari bersama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sekali lagi sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Mari sama lompat Tuhan. Hosana, memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi Hosana, 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 Hosana. Mari katakan, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar. Sekali lagi, Yesus. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali mengangkat kita semua. Sekarang katakan haleluya. Oh, oh, haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, 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 haleluya. Puji Tuhan, upah-Mu besar. Upah-Mu besar. Upah-Mu besar. Sekali lagi sukacita. Upah-Mu besar di surga. Terima kasih Tuhan. Satu hari Tuhan datang angkat kita semuanya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Tapi sebelumnya saya akan berikan kesempatan kepada seluruh jemaat Tuhan untuk mempersiapkan persembahannya. Bersama-sama kita angkat amplop persembahan kita. Sebelah tangan kanan kita, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan.
Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kami memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menantikan firman Tuhan sore hari ini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan Tuhan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau Tuhan, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan
kepada hambanya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau berancanganmu, rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik. Hari depan indah kau beri rancangan yang terbaik. Sekali lagi, hari depan indah kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Inna dalam shikara patakara lamayase. Inna dalam mayasi kiara lamayasianda. Uria masikinara lamayase. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, sebab kasih setiamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Biarlah pada sore hari ini kami segenap jemaat-Mu meninggikan dan memuji memuliakan Engkau. Karena kami tahu kasih setia-Mu bahwasanya untuk selama-lamanya. Engkau menaungi kami seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Berkati kami dengan suara dan firman-Mu. Sehingga iman kami boleh dikuat dan dibangunkan. Apabila ada roh jahat kuasa pengulu di udara. Jampi-jampi mantra-mantra sihir dan perdukunan. Saat ini kami satukan hati kami patahkan dalam nama Yesus. Karena kami tahu roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan roh Allah itu menaungi kami segenap sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Berbicaralah Tuhan. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini. Sambungkan dengan lidah bibir daripada Engkau. Biarlah isi hati Tuhan dan pesan Tuhan yang disampaikan untuk jemaat-Mu. Dan Kau mampukan jemaat-Mu untuk konsentrasi menerima firman-Mu. Sehingga mereka mendapat kekuatan yang baru daripada firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Allah Roh Kudus menaungi kami di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu diberkati dengan pujian pelayanan para tim propetik. Saya sangat diberkati. Mari kita beri aplaus kepada untuk kemuliaan Tuhan. Baik, firman Tuhan hari ini tentang keteguhan iman kepala keluarga. Di sini ada berapa orang kepala keluarga? Coba angkat tangan. Iya. Jadi
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita memiliki iman yang teguh, maka Bapa akan menaungi kita pada hari ini. Baik, firman Tuhan hari ini dengan judul keteguhan iman kepala keluarga. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Pertama, beriman meski terhalang dalam pandangan. Yang kedua, beriman dalam kemustahilan. Dan yang ketiga, iman sejati diuji, ya. Jadi dan yang ketiga di sini kita harus memiliki iman yang sejati, yaitu beriman dan melihat ke depan. Ya, yang keempat kita akan sama-sama belajar beriman dalam pengorbanan. Kita akan belajar dari Abraham, ya. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu, di mana keteguhan iman kepala keluarga itu terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 19. Ya, kita baca bersama-sama dari ayat 8 sampai 19, tetapi kita akan melihat, karena waktunya kalau kita baca semua, kita akan baca dari ayat 1 sampai 7. Ya, dari ayat 8 kita baca dari ayat 8, maaf ya, bukan 1 sampai 7, tapi kita baca ayat 8 sampai 10. Ya, kita baca dulu 2 ayat ini. Ya, saya akan bacanya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tuju. Ayat 9 Bapak Ibu. Ayat 10, sebab itu menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang dirancangkan dan dibangun oleh Allah. Abraham dipanggil oleh Allah bukan dari latar belakang orang yang percaya kepada Allah. Abraham lahir dari keluarga yang menyembah berhala. Pekerjaan daripada bapaknya Abraham, ayah dan keluarganya, itu mereka adalah pandai membuat patung. Dan mereka membuat patung, usaha itu dipakai untuk menyembah ilah-ilah asing. Tetapi melalui Abraham lahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Namun mata Allah tertuju kepada Abraham. Demikian juga saudara dan saya. Mungkin dulu kita juga dari latar belakang yang tidak mengenal Allah. Dan bersyukur buat saudara yang lahir dari keluarga yang telah mengenal Allah yang benar. Dulu saya juga lahir dari keluarga yang belum mengenal Allah. Saya tinggal dengan nenek saya yang beragama Buddha. Tetapi Tuhan katakan, sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Karena aku akan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Abraham menerima janji dan panggilan Allah untuk menjadi imam bagi bangsa-bangsa. Dengan iman yang kuat, maka Abraham dikaruniakan, diberikan pangkat, dianugerahkan nama, yaitu Bapak segala bangsa. Mengapa Abraham mendapat semata gelar Bapak orang beriman? Karena Alkitab memberi petunjuk bahwa ia adalah orang yang memiliki keteguhan iman. Itu sebabnya dia disebut Bapak segala bangsa, Bapak segala orang yang beriman. Apa yang kita bisa pelajari dari iman
iman Abraham kita akan lihat. Kita baca ayat 8 tadi sampai 10, kita baca ulang tapi bacanya bersama-sama. Kita baca sekali lagi ya. 1, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui yang ditujunya ya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu saudara. Abraham disuruh pergi keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian yang disebut tanah iman. Tanah Kanaan. Abraham tidak tahu tempat itu seperti apa. Abraham belum mengenal kondisi situasi seperti itu seperti apa. Abraham tidak mengerti. Tetapi Abraham memiliki iman yang teguh. Meskipun terhalang dalam pandangannya. Artinya dia belum mengerti keberadaan tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Allah kepada dia. Saudara tahu, Bapak Abraham ini menerima janji. Alkitab di situ dikatakan yang telah dirancangkan dan dibangun oleh Allah. Sehingga Abraham memiliki iman yang teguh. Ketika Abraham mendapat perintah untuk pergi meninggalkan tanah leluhurnya. Ia sama sekali belum mendapat gambaran situasi daerah itu. Belum tahu kondisi di tempat itu gersang apa subur. Dia tidak tahu tempat itu ramai apa sepi. Dia tidak tahu kondisi di sana seperti apa. Tapi Abraham sangat taat kepada perintah Allah. Meskipun demikian, Abraham tidak menjadikan sebagai alasan untuk menolak apa yang Tuhan perintahkan atasnya. Walaupun dia tidak tahu kondisi situasi di tempat itu seperti apa. Dia belum tahu kondisi daerah itu seperti apa. Tidak ada alasan bagi Abraham untuk menolak pergi ke tempat itu. Tidak ada alasan bagi Abraham untuk tidak beranjak keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Luar biasa. Ini luar biasa. Kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham memiliki ciri iman yang teguh dan sejati. Tetapi menaruh kepercayaan kepada Allah meskipun belum melihat bukti. Ini yang disebut menentang ketidakmungkinan. Iman itu harus ada tindakan. Iman itu berbicara melangkah dan berbuat. Iman itu berbicara tindakan dan taat. Kalau kita memiliki iman, maka ciri-cirinya orang itu taat kepada firman. Meskipun dia tidak melihat, meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, namun aku percaya tangannya terpaku di salib untuk menebus dosa-dosaku. Di sini Abraham membuktikan bahwa dia menjadi orang yang percaya. Ketika waktu Abraham diperintahkan Allah untuk pergi ke tanah Kanaan, keluar dari tanah Ur Kasdim. Tanah Ur Kasdim itu adalah tempat leluhur dia. Di sana dia nyaman. Di sana dia nyaman. Kadangkala Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman. Abraham keluar dari zona nyaman. Karena dia tahu
Dia memandang ke depan. Abraham tidak memandang ke belakang. Abraham taat dengan perintah Allah. Jadi ciri-ciri iman yang teguh dan sejati adalah tetap menaruh percaya kepada Allah. Abraham percaya kepada Allah. Dia tidak digoyahkan dengan keadaan situasi apapun. Dia berpegang teguh. Dia yakin kepada Allah. Meskipun aku tidak melihat bagaimana tanah perjanjian itu, tapi aku percaya tangan Allah menyertai. Abraham pergi ke tanah perjanjian tidak seorang diri, Bapak Ibu. Dibawa semua budak-budaknya, dibawa semua karyawan-karyawannya, ternaknya dibawa, saudara. Bahkan sama istrinya pun turut. Ini berbicara Abraham menjadi imam yang baik bagi keluarganya. Dia mengajar kepada istrinya. Dia mengajar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk taat kepada perintah Allah. Yang kedua, beriman dalam kemustahilan. Kita baca ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman, ia juga dari Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Tunggu dulu, saudara. Abraham dan Sarah percaya yang menjanjikan itu adalah Allah Bapa yang setia, yang percaya. Katakan amin. Kita akan lihat lagi ayat 11, kita baca bersama-sama. Karena ayat 11, ayat 12, ya, ayat 12. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk ini sudah menopause. Mati pucuk itu artinya sudah tidak bisa melahirkan anak lagi. Terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ketika waktu Abraham sedang berada di kemah, ada tamu datang ke rumah Abraham. Tamu datang ke tempat perkemahan Abraham ketika waktu mereka dalam perjalanan di bawah pohon terbanting. Firman Allah berbicara kepada dia melalui malaikat Tuhan. Abraham, engkau akan melahirkan anak. Dan didengar oleh istrinya, Sarah. Lalu istrinya, masa sih? Aku kan udah menopause. Aku kan sudah mati pucuk. Aku kan sudah gak bisa melahirkan. Tapi kenapa kok aku dijanjikan untuk melahirkan anak? Umurku udah 90 tahun. Abraham suamiku udah umur 100 tahun. Mustahil bisa punya anak. Tanah tertawa. Saudara, jangan menertawakan janji Tuhan. Jangan menertawakan perintah Tuhan. Jangan menertawakan diri sendiri. Sarah menertawakan dirinya sendiri. Masa sih? Gak mungkin. Tetapi Abraham, dia menjadi imam bagi rumah tangganya. Dia bertanggung jawab. Dan dia menginpartasikan iman kepada istrinya. Dia mempengaruh dan dia percaya bahwa yang memberi janji itu adalah Allah yang setia. Dia pegang teguh. Saudara tahu, Sarah
pengertian. Karena dia meremehkan dirinya sendiri. Orang yang beriman dia tidak meremehkan dirinya sendiri. Orang yang beriman dia percaya kepada Allah yang setia. Yang akan sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara yang kekasih, kita jangan meremehkan diri kita. Kalau kita kurang percaya, artinya kita meremehkan diri kita. Kita kurang percaya kepada janji Tuhan. Kita menertawakan dan melemahkan diri kita sendiri. Sarah meremehkan dirinya sendiri. Dia tidak memandang Allah yang ada di dalam dia. Dia hanya memandang dirinya yang sudah lemah, tidak berdaya dan gak mungkin. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Apabila engkau memiliki iman yang teguh dan murni, berpegang teguh kepada janji Allah, Dia yang setia, percaya Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Akhirnya saudara, Sarah karena kurang percaya, dia mengambil tindakan yang salah. Dia serahkan pembantunya, Hagar, serahkan kepada suaminya. Karena Hagar masih muda. Lalu dia bilang kepada suaminya, "Papi, ini gak ada tertulis di Alkitab ya. Ini hanya ucapan saya aja. Papi, Mami ini kan udah tua, gak mungkin melahirkan anak lagi." Kira-kira gitu. Masa sih aku masih kuat untuk mengandung? Untuk jalan sendiri, bawa diri sendiri aja udah gak kuat. Apalagi aku harus mengandung. Aku kan sudah menopause. Dia meremehkan dirinya sendiri. Dia lupa kalau Allah yang setia sanggup melakukan perkara yang besar. Karena Sarah melihat dirinya, dia tidak melihat rencana Allah. Akhirnya dia salah melangkah. Dia mengambil tindakan yang salah. Orang yang tidak beriman akan salah mengambil tindakan. Ketika dia menyerahkan Sarah kepada suami, lalu dia bilang kepada suaminya, "Engkau tiduri Hagar, supaya Hagar nanti akan melahirkan anak bagiku." Seringkali orang yang tidak beriman itu suka berimajinasi sendiri, saudara. Ini penting sekali, kita harus memandang Allah yang berkuasa. Kalau kita beriman, kita harus menentang ketidakmungkinan itu. Kalau saat itu Sarah mengambil tindakan, dia percaya meskipun aku sudah tua, aku yakin Allah yang setia sanggup melakukan perkara yang besar. Dan dia tidak akan menyerahkan Hagar bagi suaminya. Karena Allah tidak menjanjikan anak perjanjian melalui rahim Hagar. Tidak. Allah hanya menjanjikan anak perjanjian melalui rahim Sarah. Ketika dilahirkanlah anak itu yang bernama Ismail. Meskipun Ismail anak yang sulung, anak yang besar, anak yang pertama lahir dari Abraham, tetapi dia tidak menerima hak kesulungan. Karena Allah tidak memberi janji kepada dia. Ishak lahir yang kedua. Kalau dilihat anak putra kedua. Tetapi karena Ishak menerima janji Allah, Allah tetap menetapkan Ishak sebagai anak sulung perjanjian Allah. Akhirnya saudara, benar, ketika mereka sama-sama, tak lama kemudian lahirlah Ishak. Ishak itu artinya tertawa.
Karena saat waktu dia mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan, dia tertawa. Sarah tertawa. Maka anaknya lahir diberi nama Ishak. Ishak artinya tertawa. Dan Ishak yang menerima janji Allah. Berselang waktu pertumbuhan anak ini bersama-sama besar. Ketika sudah mau menginjak menuju setengah remaja, Hagar itu merasa sombong, saudara. Dia merasa hebat. Dia mulai naik. Dia lupa diri. Itu sebabnya akhirnya dia diusir oleh Abraham atas permintaan dari Sarah. Dia meremehkan Sarah. Dan saat itu Sarah katakan, perempuan itu sudah mulai kurang ajar. Aku tidak mau melihat dia. Usir dia pergi. Tetapi Allah tetap setia. Karena ada dari Ismail yang lahir dari Abraham. Tetap janjinya kepada Ismail tetap ada. Tapi saudara tahu konsekuensinya sampai sekarang ini. Lahir dari pemberontakan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan katakan sebelum kau lahir dari kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau lahir di dunia ini, aku akan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi saudara ini orang yang paling berharga, saudara. Coba katakan kiri kanan, engkau sangat berharga. Engkau sangat berarti bagi kerajaan Allah. Katakan. Coba saudara melihat diri sendiri. Dari sekian sel telur, sel sperma, dari jutaan sel sperma, tetapi saudara dan saya yang hidup. Artinya saudara dan saya berarti di mata Allah. Sebelum engkau dan saya lahir, Allah sudah menetapkan engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya engkau dan saya berarti. Itu sebabnya ketika waktu Hagar mulai kurang ajar, Hagar mulai sombong, meremehkan Sarah. Dan dia diusir pergi. Pergi. Dan saat itu saudara, apa yang terjadi? Semakin hari semakin besarlah Ishak. Iman yang sejati diuji dan terkadang ujian itu muncul dari orang yang paling dekat. Ya contohnya siapa? Iman Abraham itu teruji dari istrinya sendiri. Istrinya sendiri tidak percaya kalau dia bisa mengandung. Dan ini perlu teruji, iman yang teguh itu harus melalui proses ujian. Tapi Abraham tidak goyah. Abraham tetap teguh karena dia percaya kepada Allah yang memberi janji. Kita bisa melihat bahwa Abraham tulus dan dari ujian meskipun itu kelihatannya mustahil. Dari pasangan yang tidak lagi mungkin mendapatkan anak. Justru berasal dari kaum, bangsa dan bahasa dari keturunannya. Saudara tahu dari Ishak lahirlah keturunan imamat yang rajani. Yaitu saudara dan saya. Jadi bukan kebetulan saudara lahir. Itu sebabnya Tuhan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Karena saudara dan saya berarti bagi Allah. Yang ketiga, beriman dan melihat ke depan. Orang yang beriman tidak melihat ke belakang. Orang yang beriman dia tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Orang yang beriman dia melihat ke depan. Orang yang beriman dia yakin kepada Allah yang memberi janji. Kita baca ayat 13 sampai 16, kita baca bersama-sama.
Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ, saudara. Ada alasan Abraham untuk kembali lagi ke Ur-Kasdim. Kenapa? Mungkin di saat dia dalam perjalanan begitu banyak cobaan, tantangan dan proses. Orang yang menang dari iman adalah bertahan uji di dalam proses. Katakan proses bersama-sama. Kalau engkau menang dari proses, kau akan muncul iman yang tulus dan murni. Iman yang teguh membawa seorang untuk dapat melihat jauh ke depan. Menembus kenyataan-kenyataan yang ada sekarang, saudara. Salah satu hal yang akan didapatkan oleh mereka yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia dalam menantikan kehidupan kekal. Kita lihat tuh, saudara, orang yang beriman ini akan ke tempat ini. Orang yang beriman dia berpegang teguh kepada janji Allah. Dia tidak akan goyah dalam situasi dan kondisi apapun. Tawaran-tawaran untuk meninggalkan Tuhan hanya karena jabatan. Tawaran-tawaran untuk meninggalkan Tuhan hanya karena uang dan tahta dan wanita. Dikasih jodoh untuk meninggalkan Tuhan, tetapi untuk dapatkan jodoh kau harus tinggalkan Tuhan. Kalau orang yang demikian itu tidak orang yang beriman. Orang yang beriman dia akan percaya meskipun aku tidak dengan engkau, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagiku. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Meskipun aku tidak melihat keadaan yang sebenarnya, tapi aku percaya Allah yang janji setia sanggup melakukan perkara yang besar. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kekasih, orang yang memiliki iman yang teguh adalah kemampuan untuk setia menantikan kerajaan kekal. Yang percaya katakan amin. Setia, katakan kiri kanan, setia. Ketika engkau setia, kau akan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Yang keempat, beriman dalam pengorbanan. Ayat 17 dan 19 kita baca bersama-sama. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Abraham tidak goyah mempersembahkan Ishak, putra satu-satunya yang sudah dijanjikan Allah bahwa Ishak akan menjadi memiliki keturunan yang paling besar di bumi ini. Sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi Allah minta supaya Ishak disembeli, dikorbankan. Bayangkan saudara, macam mana Tuhan ini?
Janjinya mau ngasih anak, nanti anak ini akan melahirkan keturunan yang banyak. Tetapi kenapa kok Tuhan minta dia untuk disembeli, dikorbankan, dibakar? Tidak masuk dalam logika. Saya katakan saudara, iman percaya kepada Allah tidak mampu dipikirkan dengan logika. Tetapi iman percaya kepada Allah diyakinkan dengan hati yang tulus, ikhlas, yakin kepada Allah. Dia setia. Abraham pegang teguh. Walaupun nanti anakku sudah kubakar, kusembeli, dia percaya Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Yang percaya katakan amin. Ini bicara iman. Abraham tidak ragu untuk mengorbankan Ishak anak satu-satunya. Dia tidak bimbang, dia tidak takut. Alkitab tidak membicarakan kalau Sarah melarang mengorbankan putranya ini. Alkitab tidak menceritakan itu. Tetapi Alkitab mengatakan Abraham sebagai kepala rumah tangga, sebagai iman yang teguh, meyakinkan istrinya, kalaupun anaknya dikorbankan, Tuhan sanggup membangkitkan dia dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Ini bicara iman. Jadi saudara yang kekasih, ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita, suruh kita taat, taat aja. Karena Allah memiliki rencana yang luar biasa. Ketika Allah mengujinya untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tampil sebagai seorang yang teguh iman, tidak goyah. Bahkan dia membawa kayu untuk dibakar. Ketika waktu mau naik ke Gunung Moria, Abraham membawa Ishak. Mereka satu keluarga sepakat. Ishak tahu enggak kalau dia mau dikorbankan? Saya yakin tahu. Saya yakin tahu. Karena Ishak mengatakan begini, Bapak, kayunya sudah ada. Mana yang mau disembeli? Mana domba-dombanya? Lalu Abraham mengatakan, Nak, yang mau disembeli, yang mau dikorbankan, yang diminta oleh Bapak di sorga adalah dirimu. Ishak ada memberontak enggak? Tidak, saudara. Kenapa? Karena ini ciri-ciri Abraham menjadi kepala rumah tangga yang hebat, yang memiliki iman yang teguh. Anaknya tidak berontak. Ishak tidak berontak. Dia tidak lari sehingga dikejar-kejar oleh Abraham. Oh enggak, saudara. Dia menyerahkan diri. Ini aku, Papa. Aku siap. Tapi Abraham dia punya iman yang teguh. Allah sudah menyediakannya. Benar, saudara. Ketika waktu mau disembeli, Ishak mau disembeli, lalu ada suara dari sorga. Stop! Aku sudah tahu imanmu. Ini berharga sekali saudara di mata Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya ingin belajar seperti Abraham. Saya mau seperti Abraham. Tapi kadangkala aku tidak tahan uji. Tapi aku percaya kalau Tuhan izinkan ujian itu saya hadapi. Aku memandang Allah yang besar. Allah yang kusembah adalah Allah yang hidup. Yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Maka pencobaan yang kita hadapi tidak akan melebihi dari kekuatan kita. Meskipun kita harus menghadapi cobaan itu, Tuhan menjanjikan akan membawa kita keluar dari pencobaan itu. Dan Tuhan akan memunculkan saudara dan saya menjadi umat yang menang. Yang percaya katakan amin. Yakin masalah apapun, jangan lari dari kenyataan. Cobaan apapun, hadapi. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, yang tidak buta, yang selalu membimbing saudara dan saya kepada jalan yang benar.
Allah suka dengan ujian. Allah suka dengan tantangan. Allah suka melihat kemurnian hati iman kita. Allah suka. Ketika Abraham teruji, Allah membela Abraham. Maka disediakan domba. Jadi saudara, bukan kebetulan Ishak ini mau dikorbankan. Ini berbicara Tuhan Yesus, saudara. Ishak ini berbicara Tuhan Yesus yang dikorbankan untuk perjanjian kerajaan Allah. Bahwa umatku akan selamat. Umatku akan dimenangkan untuk kerajaan Allah. Sebanyak bintang di langit dan pasir di laut, semua akan percaya kepada Allah. Maka dialah yang akan mewarisi tahta kerajaan Allah. Karena Allah menjanjikan orang yang percaya kepada Yesus, mengaku di mulut, percaya di hati, maka dia diselamatkan. Di bawah kolong langit tidak ada keselamatan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia yang percaya, katakan amin. Dengan perbuatan baik kita tidak bisa masuk surga. Dengan amal ibadah kita tidak bisa masuk surga. Karena pada awalnya manusia sudah binasa. Pada awalnya sudah manusia berontak kepada Allah. Putus hubungan antara Allah dengan manusia. Memisahkan. Ada jurang maut yang memisahkan. Tidak bisa lagi diselamatkan. Itu sebabnya di bawah kolong langit tidak ada perbuatan baik bisa masuk surga. Tidak ada amal ibadah bisa masuk surga. Tidak ada, saudara. Yang bisa menyelamatkan umat manusia hanya darah anak domba Allah. Tuhan Yesus yang mati dikorbankan di kayu salib. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Dan dia hidup. Dan dia naik ke surga 40 hari kemudian dia menjanjikan. Aku menyediakan rumah di kerajaan sorga bagi setiap orang yang percaya. Saudara yang kekasih, luar biasa. Katakan kiri kanan, engkau dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Bahwa rumah saudara dan saya ada di sana. Amin. Tempat kita bukan di bumi ini, tempat kita di sana. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau kaya, engkau berharga bukan karena kekayaanmu. Engkau berharga bukan karena posisi, kedudukan, kehormatan. Tetapi engkau berharga karena Yesus sudah menebus dosa saudara. Engkau berharga karena firman Allah yang percaya, katakan amin. Firman Allah sanggup mengubah umat manusia. Firman Allah sanggup menyelamatkan umat manusia. Karena firman Allah ini sudah menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ya percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Dan ini bagus saudara. Abraham tidak ragu untuk korbankan anaknya. Dia bilang meskipun kalau nanti aku sudah bakar, aku sudah korbankan Ishak, Ishak pasti akan bangkit dari antara kematian. Ternyata ini sudah salah satu iman yang berbicara nubuatan saudara. Ternyata benar, Yesus dikorbankan. 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang berharga bagi kerajaan Allah. Haleluya saudara yang kekasih. Jadi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Allah yang hidup. Allah yang menjadi manusia. Dan mati dibangkitkan. Dan menebus dosa umat manusia. Melalui firman-Nya yang hidup. Amin. Dan kita punya Allah yang dahsyat. Allah Tritunggal. Allah Bapa. Allah Anak. Dan Allah Roh Kudus. Jangan mau ditawarkan hal-hal yang lain supaya kau dan saya meninggalkan Tuhan. Jangan mau. Tetap pegang teguh. Apapun yang terjadi, imanku tidak akan digoyahkan. Sebab aku percaya
Allah yang kusembah, Allah yang hidup. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya mengundang para tim Propetik untuk maju ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Itu sebabnya saudara, kita mau belajar seperti Bapak Abraham. Mari kita melayani Allah. Mari kita melayani Dia dengan tidak memandang kondisi, keberadaan, situasi yang ada di dunia ini. Tetapi mari kita melayani Allah karena kita memandang kerajaan Allah. Syukur. Bapa, Engkau baik. Jesus. Bapa, Engkau baik. Katakan Bapa Engkau Kau baik. selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Haleluya Bapa. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bapa, Kita renungkan kembali baik. dan katakan bahwa Bapak itu baik. Dia tidak buta. Dia mengerti keberadaanmu. Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu. Haleluya. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Aku. Aku memujimu. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Haleluya. Bapakku cinta Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Kau ya Tuhan. Bapa. Haleluya. Kau Bapa yang baik. Roh Kudus Kau hadir di sini. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan umat. Roh Kudus Engkau hibur mereka Tuhan. Roh Kudus Engkau tolong mereka Tuhan. Roh Kudus Engkau kuatkan iman mereka Tuhan. Inna ralamayasi karalamayasi. Kuria pataka ralamayasi kandaralama. Kuria pasi kalabata karalamayasi.
Haleluya. Haleluya. Kuasa Allah terjadi di tempat ini. Mujizat Allah terjadi di tempat ini. Haleluya. 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 Kurabaya sikanya dalammu. Kami menyembah Engkau Bapa. Kami sembah Engkau Bapa. Kami agungkan Engkau Bapa. Bapa. Kami meninggikan Engkau Bapa. Kami muliakan Engkau Bapa. Kami percaya. Kami percaya Bapa. Haleluya. 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 Kami muliakan Bapa. Haleluya. Kami percaya Bapa. Kami percaya Bapa. Kau menyediakan surga bagi orang yang percaya. Engkau menyediakan surga bagi kami. Haleluya Bapa. Muliakan Engkau Tuhan. Engkau katakan setiap orang yang percaya kepada Engkau akan diselamatkan. Engkau akan mencatat nama kami dalam kitab kehidupan. Kami percaya Tuhan. Satu orang saja percaya. Seisi rumahnya akan diselamatkan. Tuhan Kau pakai kami. Urapan-Mu turun atas kami. Hamba-Mu sudah berdiam diri. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara seterusnya. Roh Kudus, Engkau Allah yang baik. Engkau yang akan menjelaskan secara pribadi kepada roh kami, kepada hati kami, kepada iman kami. Melalui firman yang teguh yang telah disampaikan, yang sudah Engkau urapi Tuhan. Biarlah pesan ini bahwa kami menjadi orang yang memiliki iman yang teguh, yang murni, yang tulus di hadapan-Mu, yang tidak neko-neko Tuhan, yang yakin kepada Engkau. Meskipun kami menghadapi badai, cobaan, proses, kami melihat kerajaan Allah, kami melihat kepada Bapa, kami berpegang teguh kepada Bapa yang memberi janji, yang menguatkan kami, yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu. Turunkan berkat anugerah-Mu bagi mereka. Kuatkan mereka. Teguhkan iman mereka Tuhan. Saat mereka menghadapi masalah, cobaan, tantangan. Biarlah hati mata mereka tertuju kepada Bapa di sorga. Yang sanggup menolong mereka, memberi jalan keluar. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Kami percaya hari ini terjadi mujizat kuasa Allah. Terima kasih Bapa. Apa yang kuikat di bumi terikat di surga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di surga. Aku ikat setiap roh jahat, kuasa kegelapan, jampe-jampe mantra, sihir, perdukunan. Aku patahkan dalam nama Yesus. Pemberontakan, penolakan kepada kebenaran Allah. Yang membutakan orang untuk percaya kepada Allah. Oleh kuasa Allah, firman Allah hari ini mencelitkan mata rohani mereka. Dan kami melihat banyak orang yang akan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami disegarkan, kami dikuatkan. Kami mau belajar kepada Bapak Abraham yang menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang bertugas. Ya, terima kasih untuk Ibu Yeni yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Saya percaya kita yang hadir yang mendengar sore hari ini diberkati, amin. Ya, tiba saatnya kita akan dengarkan pengumuman untuk minggu ini.
Apa saja yang penting untuk kita ketahui? Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Hari ini kita akan mengumpulkan ekstra persembahan yang akan dialokasikan untuk event HUT Natal dan Tahun Baru. Kami mengundang para kolektan untuk menjalankan kantong persembahan. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10, bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19, bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam Bethel Community BCOM, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihobing untuk wilayah Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran sekolah misi Pusat Orientasi Apostolik Bethel Angkatan Pertama yang bertempat di GBI Kota Baru Jambi. Pembelajaran akan dimulai pada 3 September 2024. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing, di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Hai, shalom teman-teman. Saya Robi Pai, saya berasal dari Tawau Sabah. Sekarang saya lagi mengikuti kelas POAB dan apa yang saya dapatkan di sini bagi pemahaman yang baru tentang apa itu bermisi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Shalom, perkenalkan nama saya Hermalina Wanggai, saya alumni STT Real Batam dan sekarang saya sedang mengikuti POAB. Dalam pembelajaran ini saya mendapatkan paradigma yang baru tentang misi dan juga bagaimana strategi-strategi menanam gereja.
Shalom, saya Elsa Denisi Sandi, saya alumni STT Battle Indonesia dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kuching, Malaysia. Dan apa yang saya dapatkan dalam POAB ini adalah mengenai misi dan juga penanaman gereja. Selain itu, kami juga diajar bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas, bahkan bisa memanusiakan manusia. Karena bermisi bukan hanya berbicara tentang bagaimana mengenalkan Kristus kepada banyak orang, tetapi juga bisa menghidupi kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam event Battle Evangelist Training. Tuhan Yesus memberkati. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Para kita yang merayakan ulang tahun untuk minggu ini, bagi jemaat Tuhan yang ibadah sore hari ini, barangkali ada, kalau ada boleh maju ke depan Bapak Ibu saudara sekalian. Baik nama yang sudah terdata ataupun namanya yang belum terdata tetapi berulang tahun minggu ini, boleh maju saja ke depan untuk didoakan. Ya, tidak ada. Yuk. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur, kami juga berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami lewat hamba-Mu Bu Jenny. Tuhan, biarlah kami yang mendengar firman Tuhan sore hari ini tidak hanya mendengar dan berlalu begitu saja, tetapi mampukan kami dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami percaya berkat Tuhan akan mengiringi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh kami umat-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu sore hari ini yang sudah datang beribadah Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, keluarga dan pelayanan kami. Biarlah Tuhan mengiringi langkah kami hari demi hari. Tuhan, sebentar pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami sehingga kami boleh selamat, bersuka cita bertemu dengan anggota keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan hari ini kami angkat kedua tangan kami terima berkat dari Tuhan. Saudara yang kekasih, dengarlah baik-baik. Apabila engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka engkau akan menerima pancaran wajah kasih Tuhan dipancarkan kepadamu.
Diberkatilah engkau datang, diberkatilah engkau pulang. Diberkatilah sandang pangan, bakul dan buah kandunganmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Ekonomimu akan naik bukan turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat yang besar yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang akan menyertai engkau hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mengangkat menjemput kita semua. Mengikuti pesta anak domba di kerajaan sorga yang mulia. Terimalah berkat yang besar dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.